Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga kita disehatkan, tetap jalankan protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun, selalu gunakan masker apabila di luar rumah. Apabila tidak ada keperluan, tetap berada di rumah masing-masing. Hari ini kita melanjutkan pelajaran yang kemarin, tema 3 benda di sekitarku, subtema 4. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bertani garam. Sini silahkan simak video berikut. Dari mana datangnya garam? Froggy jangan lupa ke situ, berbahaya. Froggy, Kalau jadi sekali. Aduh, kenapa kolamnya dangkal sekali? sudah kukatakan jangan kau lompat ke dalam kolam ini. Mana aku tahu, kolam ini hanya sedalam ini dan airnya asin sekali, Profesor. Aduh bodoh, ini untuk bikin garam dari air laut, bukannya kolam renang. Ya, sekarang aku tahu, garam yang biasa kita makan asalnya dari sini, kan? Itu benar sekali. Baiklah, akan kujelaskan. Laut adalah tempat produksi garam. Air laut itu dimasukkan ke dalam kolam ini, dipanaskan dengan sinar matahari sampai kering. Akhirnya tinggal garamnya saja, lalu dikumpulkan dan dibawa ke pabrik. Maka jadilah garam yang biasa kita makan. Ada juga sumber garam yang lain, misalnya danau yang airnya asin. Ada juga garam seperti batu dalam tanah. Itu harus digali keluar memakai mesin. Nah, kamu sudah mengerti semuanya? Sudah, Kalau sudah mengerti, kenapa masih di situ? Ayo keluar cepat! Profesor, tunggu sebentar. Aku mau mengambil sedikit garam ini mumpung gratis dan akan kubawa pulang. Boleh kan, Profesor? Bagaimana? Oh, dasar serakah. Nah, itu tadi adalah video tentang cara pembuatan garam. Cara membuat garam secara tradisional, yaitu yang pertama mengalirkan air laut ke tempat yang luas. Menjemur di bawah terik matahari, proses pemanenan. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi dalam membuat garam. Yang pertama, air laut. Di Indonesia tidak semua air pantai bisa menjadi garam. Kalau di daerah tersebut berdekatan dengan hilir sungai, kemungkinan besar air laut sudah tercampuri oleh air tawar. Yang kedua, cuaca. Cuaca berangin. Jika suhu udara panas dan udara bertiup kencang, maka air akan cepat menguap. Tapi kalau kondisinya dingin, hasil yang didapat tidak seperti kita suhunya panas. Curah hujan, apabila hujan yang tinggi maka menurunkan tingkat produktivitas pembuatan garam. Yang ketiga, kemarau panjang. Jika kemarau terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka produktivitas pembuatan garam akan semakin meningkat. Yang ketiga, tanah. Serap tanah sangat mempengaruhi dalam proses pembuatan garam, terutama dengan cara tradisional. Apabila kecepatan perembesan air dalam tanah lebih cepat dari proses penguatan, maka garam yang dihasilkan tidak akan terlalu banyak. Yang keempat, kondisi air. Konsentrasi air garam supaya bisa mengkristal antara 25 sampai 29 derajat. Sekarang kita amati. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan petani garam untuk mengisi satu petak air laut? 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jawabannya 2 jam 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak adalah 120 menit. Nah, ini kira-kira kalian sudah tahu, ini adalah gambar jam. Itu ada, kalau jarum panjang itu berada di angka 1, maka itu dikatakan 5 menit. Di angka 2, 10 menit. Di angka 3, 15 menit. Di angka 4, 20 menit. Di angka 5, 25 menit. Di angka
6, 30 menit, dan seterusnya sampai di angka 11, 55 menit. Kalau jarum panjang bertepatan di angka 12 berarti pukul tepat 60 menit. Nah, ini tangga satuan jam, menit, detik. 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi, jam ke menit dikali 60, menit ke detik dikali 60. Kalau sebaliknya, detik ke menit dibagi 60, menit ke jam dibagi 60. Nah, ini adalah contoh konversi waktu. 1 hari itu 24 jam. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 detik 1/60 menit, 1 menit 1/60 jam, 1 jam 3.600 detik, 1 hari 86.400 detik. Nah, detik, menit, dan jam. Jam adalah satuan waktu yang terdiri dari 60 menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Contohnya 0,5 jam sama dengan 30 menit. 3 jam terdiri dari 180 menit. 6 jam sama dengan 360 menit, dan seterusnya. Karena 1 jam sama dengan 60 menit dan 1 menit 60 detik, maka 1 jam sama dengan 60 kali 60 detik sama dengan 3.600 detik. Nah, sekarang cara melipat baju. Kalian sudah sering melihat, bahkan biasa melipat baju. Ini contohnya. Nah, ini cara melipat baju trik cepat. Silahkan kalian simak cara melipat baju cepat. Ya, mudah bukan? Itu tadi trik cara melipat cepat dalam waktu 5 detik. Nah, untuk tugasnya, Bapak kirimkan melalui grup WA. Selamat mengerjakan tugas. Tetap jalankan protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun, selalu gunakan masker apabila di luar rumah. Apabila tidak ada keperluan, tetap berada di rumah masing-masing. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.